Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum semuanya, selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya ya. Semoga semua dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun ya. Kalaupun sekarang mungkin sedang sakit atau sedang tidak enak badan, mudah-mudahan segera bisa sembuh dan pulih seperti semula. Seperti yang sudah dijanjikan, sore hari ini kita akan bincang mengenai genus ya. Genus yang sebentar lagi juga akan menjadi salah satu alat deteksi COVID yang akan diberlakukan di eh, transportasi umum, khususnya di kereta api. Kita masih menunggu para narasumber untuk bergabung. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Saya sebut Kawula Moda ya. Kawula Moda sudah bergabung. Nah ini Dokter Dian sudah bersama kita. Assalamualaikum dok, Assalamualaikum. selamat sore. Salam warahmatullahi Apa kabar dok? wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya, Sehat. alhamdulillah sehat juga kita semua di sini. Suara saya bisa didengar jelas ya dok? Sangat baik. Sip, Sangat mantap, baik. mantap, mantap. Kita sambil menunggu narsum satunya lagi, Dokter Siap. Doni. Saya mungkin akan menyapa sebentar nih beberapa teman-teman yang sudah join. Ini langsung sudah ada 150 orang yang join di sini. Oke. Eh, Dokter Dian jadi Iya. terbalik dong. Iya, nanti ngelihatnya miring. Eh, Maaf. Oke, ini yang sudah gabung, terima kasih banyak ya. Mohon bersabar sebentar aja. Kita menunggu satu narasumber lagi untuk join bersama kita dan membahas mengenai genus yang sekarang mungkin sebagian dari kaula muda sudah membaca dan sudah mendengar ya. Apa akan ada satu lagi alat deteksi COVID yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, makanya kita sore hari ini ingin bincang nih dengan para pakarnya. Apalagi ini ada Dokter Diani salah satu bidannya genus. Nanti kita bisa nanya genus itu apa, proses kelahirannya seperti apa gitu ya, sampai akhirnya bisa menjadi alat uji yang sudah mendapat izin edar juga dari Kementerian Kesehatan. Oke, Iya. mungkin sambil kita menunggu Dokter Doni, saya mungkin pengen ke Dokter Dian dulu. Oh ya, ini teman-teman semua Kawula Moda, Dokter Dian ini adalah lengkapnya ya, Dokter Dian K. Nurputra, MSc, PhD, spesialis anak. Jadi beliau ini dokter spesialis anak ya. Tapi juga beliau ini sekarang adalah salah satu peneliti genus dan bagaimana genus ini akhirnya bisa sampai ke masyarakat. Ini salah satunya juga peranan dari Dokter Dian. Beliau juga sebagai dosen di Fakultas Kedokteran UGM. Oke, Dokter Dian, mungkin pertanyaan singkat yang pertama. Jadi sebenarnya genus itu apa, Dok? Secara singkat, tapi padat dan langsung bisa ditangkap oleh para kaula muda. Silakan, Dok. Genus itu hidung, sesuai namanya. Gajah Mada Electronic Nose. Hidung elektronik Ah, oke. yang dirancang sedemikian rupa bisa mendeteksi COVID-19 dengan mendeteksi pola nafas kita. I Singkat ya, see. Oh gitu pola ya. Jadi nafasnya pola orang. nafas ya. Nah, ini bedanya sama yang sudah ada sekarang. Berarti ini nafas yang diambil bukan yang di apa usap ya dok ya? Bukan. Kalau yang diusap itu kan yang diambil adalah partikel virusnya. Ya. Oke. Kalau ini yang diambil adalah hasil metabolisme virusnya. Jadi kalau Oke. virus kita anggap seperti manusia, Mm-mm. jadi si dia itu bisa dikenali dari kentutnya. Nah, seperti itu hasil metabolisme pencernaannya. Seperti itu Tuhan. Oke, Jadi baik baik kalau baik. kita bisa tahu orangnya orang itu dari wajahnya, jadi Eh, dari bentuknya begitu lewat usapannya, nah ini kita bisa tahu si virus itu dari hasil metabolismenya yaitu VOC tadi namanya volatile organic Oke. compound yang tercampur dengan nafas kita. Nah, seperti itu. Oke. Baik, Dok. Ya, Sebelum saya nanti masuk ke soal nafas dan nafas ini ya, karena kalau bicara ya. nafas kan berarti kaitannya dengan apa aroma yang kita ciptakan, ya kan Betul. bau-bauan. Nah, saya mungkin mau nanya Betul. dulu, Dok, ini kan sesuatu yang baru ya. Pasti kan Ya, melalui proses yang tidak mudah ya. Saya dengar udah dari lama ini dibangunnya. Itu seperti apa, ya. Dok? Secara ringkas kira-kira sampai akhirnya sekarang sudah boleh dipakai dan diberi izin edar oleh Kemenkes. Wah, itu berarti perjalanan 1 tahun saya tingkat dalam 1 menit ya. Nah, itu ahlinya Dokter Dian deh, bisa-bisanya deh. Jadi
Jinos itu sudah melalui pengujian 3 kali. Oke. Pengujian yang pertama itu waktu di ruang isolasi. Itu waktu pertama kali kita membuat jenis petanya, pola Iya. nafasnya. Ujian Oke. pertama. Itu kita PCR dulu semua pasiennya, begitu PCR ketahuan positif atau negatif, kita ambil sampel nafasnya. Di situ kita jadi tahu, oh ternyata kalau orang COVID seperti ini, oh kalau orang non-COVID seperti ini. Oke. Udah, Ya. begitu ketemu, dilatih ke otaknya si Jinos. Nah, kemudian Jinos masuk tahap kedua, yaitu yang kita sebut uji klinis, uji diagnostik. Oke. Nah, sebelum itu, Jinos diuji lagi. Ada yang namanya uji standar alat. Jadi supaya alat itu, misalnya ada 1.000 alat semuanya sama, itu harus diuji dulu oleh BPFK namanya. Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan. Kalau nggak lulus BPFK, nggak boleh uji klinik. Oke. Setelah lulus BPFK, kita mengajukan proposal ke Kementerian Kesehatan, metodenya diuji lagi. Kalau metodenya salah, tujuannya salah, sasaran targetnya salah, ya nggak lulus lagi. Alhamdulillah kita lulus karena kita targetnya adalah orang yang terduga COVID, begitu. Itu masuk uji klinis tahap kedua. Nah, uji klinis tahap kedua itu, kalau uji klinis tahap pertama itu berapa ya? 80 pasien aja karena baru tahap pertama. Tahap kedua itu kita 2.000 pasien dapatnya. 2.000, kemudian dapat sampel nafasnya 2.200, yang jelek 500. Disuruh buang sama Kementerian Kesehatan. Itu kita nggak langsung lulus. Begitu penyintas udah nggak langsung lulus, disuruh. Halo, Dokter Dian. Wah, kayaknya Dokter Dian ada masalah di jaringan, di koneksi. Oke, nggak apa-apa. Jadi tadi gini tuh ya, Kaula Moda sudah dijelaskan sama Dokter Dian. Oke, kita kesambung lagi. Oke, nah, silakan. Uji klinis tahap ketiga itu yang di populasi bebas. Kalau tadi tahap kedua itu di orang-orang yang terduga COVID, tahap ketiga yang di populasi bebas. Ya, disitulah kita akhirnya setelah menyelesaikan populasi yang bebas, di semua data dikumpulkan, masih tidak langsung keluar izin edarnya, ada rapat dulu, akhirnya disepakati boleh keluar izin edar. Tapi ada satu lagi syaratnya, nanti selama izin edar keluar, kita harus uji yang tahap berikutnya, yaitu uji post-marketing. Jadi termasuk nanti dipakai di Kementerian Perhubungan, itu termasuk salah satu ujian kita post-marketing juga. Jadi sampai seperti itu pengawalan untuk menjaga kualitas Jinos, begitu Bu Adita. Oke. Jadi kalau saya dengernya aja kayaknya udah capek ya. Baru dengar ceritanya Dokter Dian panjang kali lebar. Tapi ini memang penting kan ya untuk memastikan ya. Untuk memastikan bahwa Jinos ini sudah melalui serangkaian uji tes yang itu nggak main-main ya. Dan pastinya juga sudah banyak yang tanya soalnya, Dok, ini beneran udah uji klinis gitu. Beneran ini efektivitasnya udah diukur, udah uji berkali-kali. Tadi dari penjelasan Dokter Dian sih saya rasa seharusnya sekarang masyarakat jadi lebih yakin ya bahwa ini sesuatu alat baru yang tidak main-main. Nah, tadi mungkin satu hal nih, Dok. Tadi kan dibilang mesinnya menjadi lebih pinter. Artinya ini memang basisnya AI ya, artificial intelligence ya. Betul Bu Adita. Atau seperti gimana, Dok? Jadi berbeda dengan alat kesehatan pada umumnya, alat kesehatan kita karena basisnya AI, jadi kita menggunakan database untuk melatih dia makin pintar dan makin akurat membaca data. Pada saat kita melakukan uji klinis kedua, kita menggunakan data yang sudah terkumpul dari tahap pertama sebagai otaknya. Dan itu makin pintar dia. Nah, setelah tahap kedua selesai, itu kita pakai lagi hasil database-nya untuk memperkuat otaknya yang kemudian sekarang dipakai sebagai otak yang akan dipergunakan untuk di seluruh Indonesia nanti. Nanti selama proses diagnostik post marketing, AI di Jinos akan terus diupdate tiap bulan seperti kalau Bapak Ibu mengupdate operating software di komputer Windows atau macOS gitu. Dari tiap bulan akan data sehingga makin pintar seperti itu. Baik. Jadi memang ini ya artinya semakin sering dia di tes atau melakukan testing, ini tingkat akurasinya akan makin baik ya, Dok ya. Seperti itu. Iya, baik. Jadi begitu ya, Kaula Moda. Gimana, Dok?
Kan itu karena yang hasil data yang kemarin kan sudah terkonfirmasi oleh PCR. Uji klinis itu kan sudah dibandingkan dengan PCR. Nah, ada banyak yang bilang uji klinis perlu dibandingkan PCR, agak kurang tepat itu ya. Jadi uji klinis itu dibandingkan langsung head to head dengan PCR. Nilai akurasi itu karena berdasarkan komparasi dengan PCR, begitu. Baik, ya apalagi itu ya. Jadi ini sekaligus untuk meluruskan ya dok ya, bahwa masih belum dilakukan uji klinis yang comparable dengan PCR dan ternyata sudah. Jadi saya rasa kalau kemudian ada yang mempertanyakan tingkat akurasinya, tingkat efektivitasnya, seharusnya sudah bisa terjawab sekarang. Ya apalagi ini Kaula Moda yang namanya Genos nih karya anak bangsa kita sendiri ya, itu yang perlu dicatat. Ya jadi kenapa enggak sih kita ikut mendukung selama memang semua proses dan ujinya sudah dilakukan sesuai ketentuan. Jadi saya rasa itu yang paling penting. Nah dok, mungkin saya pertanyaan selanjutnya nih ya, kalau yang namanya Genos ini jadinya, apakah sebuah alat istilahnya screening atau bisa menjadi alat diagnosis dok? Mungkin ini juga perlu dijelaskan. Ya, untuk saat ini Genos masih posisinya adalah screening. Ya, jadi dia tidak ya. Posisinya adalah screening. Jadi secara cepat Genos bisa menemukan orang-orang yang terduga positif. Nanti apabila diperlukan bisa konfirmasi ke PCR karena bisa komparatornya. Tetapi dengan Genos makin dilatih dan dilatih mendapatkan data, bukan tidak mungkin nanti suatu saat Genos bisa menjadi alat diagnostik. Tapi tentunya tetap komparatornya dengan PCR. Tetap tidak bisa menggantikan PCR karena pun yang diperiksa beda. Kalau Genos yang diperiksa metabolisme, kalau PCR yang diperiksa adalah partikel virusnya sendiri. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Begitu, dokter. Oke. Baik, kalau gitu mungkin sekarang pertanyaan selanjutnya di dok juga, soalnya belum semua tahu ya. Kalau memang nafas yang diambil, diambil hembusan nafas, kira-kira secara step-stepnya seperti apa dok? Oh, step-stepnya ya? Oh ya, betul. Itu mungkin lebih supaya ada gambaran. Yang pertama jelas, yang sebagaimana semua pemeriksaan alat kesehatan, Bapak Ibu semua, teman-teman Kaula Muda harus persiapan dulu. Persiapannya puasa dulu. Puasa dari makanan dan minum, kita tidak merokok, paling tidak setengah sampai 1 jam sebelum diambil. Nah, setelah puasa, baru Bapak Ibu sekalian bisa mulai menghembuskan nafas. Jadi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan semacam kantong plastik. Maaf, saya tidak bawa kantong plastiknya, anggaplah ini kantong plastik Genosnya. Itu nanti kantong plastiknya itu sekali pakai, 1 orang 1 kali pakai. Itu nanti kita diminta untuk menarik nafas dan menghembus nafas persiapan 2 kali dulu. Tarik nafas 2 kali. Yang ketiga, nafas kemudian baru ditiupkan ke kantongnya. Nanti kalau begitu seperti niup balon, kemudian dikunci kantong ini yang kemudian nanti ditempelkan dipasang ke mesin untuk kemudian nanti bisa disedot oleh mesin dan dianalisis. Seperti itu saja. Oh, baik. Kira-kira. Oke, sip. Jadi ya seperti itu ya. Jadi teman-teman, as simple as that. Jadi kalau disimulasikan, saya pernah melakukan simulasi itu sekitar nggak sampai 3 menit ya, Dokter Dian. Ini Dokter Doni sudah join. Selamat sore. Selamat sore. Sebelum diteruskan Dokter Dian, saya sapa dulu Dokter Doni. Ini ada double D, malah triple D. Dita, Dian, Doni. Oke, Dokter Doni. Kantornya sebelahan loh. Makanya, ya Allah, serius. Oke. Sebelum nanti ke Dokter Doni, saya Dokter Dian lagi, saya sapa dulu Dokter Doni. Terima kasih banyak sudah join ya. Mungkin buat Kaula Moda yang tadi belum mengikuti dari awal, Dokter Doni ini adalah epidemiolog ya, dan juga dosen Fakultas Kedokteran UGM yang nanti akan memberikan wawasan kepada kita juga dari perspektif epidemiologis itu Genos ini seperti apa. Oke, saya balik lagi ke Dokter Dian. Jadi kalau dari mulai menghembuskan nafas sampai akhirnya analisisnya keluar hasilnya, kira-kira berapa lama, Dokter Dian? Rata-rata 3 menit buat kita. Ya, bisa 2 menit 50 detik, bisa 5 detik, seperti itu. Tergantung kecepatan kita menghembuskan nafas sama menyerangkannya. Tapi insya Allah 3 menit sebelum selesai.
Mulai Oke. menyedot, mengambil nafas, menyedot, kemudian mesin membersihkan lagi, siap untuk pasien berikutnya itu 3 menitan kira-kira. Oke. Nah, apa kan menghembuskan nafasnya pakai plastik ya, Dok ya. Kemudian dia harus menyampaikan nafas, itu memang ada alatnya sendiri yang kemudian bisa menjaga apa istilahnya sterilisasinya ya, supaya yang sudah bersentuhan dengan mulut pasien atau mulut seseorang tidak akan kena ke yang lain. Itu memang sudah dirancang ya. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah kantong napas itu yang ada ujungnya, mouthpiece-nya kita menyebutnya bagian ujung yang bersentuhan dengan mulut itu nanti akan masuk ke dalam HEPA filter dulu. Nah, HEPA filter itu menyaring agar apa yang ada di pasien sebelumnya dengan yang sesudahnya itu tidak saling terkontaminasi dan selalu dalam kondisi sehat. Nah, HEPA filter itu bisa diganti setiap setelah 100 sampai 150 kali pemakaian atau kalau satu kasus positif itu harus langsung diganti. Oke. Kayaknya masalah koneksi. Iya. Sedang hujan dok. Kita di Jogja lagi sama hujan, ini soalnya. Di Jakarta juga hujan besar sekali. Oke. Besar ya. Baik. Jadi begitu ya, Kaula Moda, waktunya lebih singkat dan yang jelas sih kita nggak perlu ada tes usap, menghembuskan nafas. Jadi mungkin untuk sebagian dari beberapa Kaula Moda teman-teman di sini yang setiap kali mau tes selalu, aduh dicolok lagi misalnya ya, nggak nyaman. Ini mungkin bisa salah satu opsinya adalah dengan Genos ini. Nah, saya juga sudah melakukan beberapa simulasi uji coba dan alhamdulillah sih memang rasanya tidak tidak ada yang menyulitkan gitu ya. Tapi ini mungkin Dokter Dian saya izin dulu nih menyampaikan juga ke Kaula Moda dan semua yang mengikuti Instagram Live ini bahwa tetap ya meskipun ini alat deteksinya ini, alat screening ini mungkin lebih nyaman, lebih terjangkau, tapi dalam situasi pandemik seperti sekarang tetap himbauan utamanya adalah untuk di rumah saja dulu gitu. Jangan melakukan perjalanan apabila memang tidak mendesak gitu ya. Ini kan sesuai juga arahan dari pemerintah dan semua ahli kesehatan juga menyatakan hal tersebut. Mobilitas mungkin ditekan dulu gitu ya. Tapi kalau memang harus melakukan perjalanan dan membutuhkan alat tes ini, ya saya rasa mungkin Genos bisa menjadi salah satu solusi ya. So itu pesannya gitu. Jangan kemudian ini ada yang nyaman, ada yang murah, terus akhirnya udahlah pergi ke sana mari. Padahal sebenarnya mungkin nggak mendesak gitu. Itu ya dok ya. Jadi ini kan dokter pasti juga sepakat lah dengan hal ini ya dok. Mungkin gimana dok sarannya? Ya seperti kata Bu Adita tadi ya Bu Adita. Mau alat kesehatannya ada PCR, ada rapid antigen, ada Genos, sebentar lagi nanti ada yang PCR pakai saliva atau ada yang di Cina ketemu PCR pakai swab mohon maaf dari lubang dubur. Itu apapun alatnya kalau memang niatan kita itu tidak kompak bareng-bareng mengatasi pandemi ini 3M dan mengurangi mobilitas ya sama saja nggak akan pernah berakhir. Betul. Sebagai contoh seperti itu. Ya, New Zealand sepakat, kan perlu macam-macam, dia bisa mengkontrol dengan baik karena warganya kompak semua seperti itu. Oke, setuju dok. Jadi mau ada alat tes, mau ada vaksin yang sekarang mungkin sudah mulai disuntikan ya, tapi tetap protokol nggak boleh ditinggalkan juga ya dok ya. Dan ini sekaligus juga menjelaskan ada yang nanya. Saya sendirian di kantor. Nah, dok saya juga mau jelasin itu karena ada yang nanya, kok nggak pada pakai masker? Mohon maaf, kita semua di ruangan tempat terpisah. Kita sendiri-sendiri semuanya. Ya, jadi supaya kita bicaranya juga jelas, jadi ya kita copot masker karena memang tidak ada siapa-siapa di ruangan yang kami masing-masing ada di ruangan sendiri-sendiri. Bahkan dokter Dian ada di Jogja, saya di Jakarta, dokter Doni tadi juga di Jogja. Jadi begitu ya. Jadi mohon maaf, bukan berarti kami nggak taat protokol, tapi memang kita sedang sendiri-sendiri. Oh iya, saya juga ada sih, saya mau nunjukin. Tapi lagi dilepas. Oke, baik. Nah, ini dokter Doni kayaknya masih ini sudah join lagi. Oke, kita akan masuk lagi. Baik, dokter Dian. Jadi kalau kembali lagi ke ini, seperti yang sudah saya sampaikan juga,
dan sudah disampaikan juga di media bahwa Genus ini sebentar lagi akan menjadi salah satu pilihan bagi penumpang kereta api untuk menjadi sebuah syarat perjalanan penumpang. Nah, sekarang Dokter Doni sudah join lagi, jadi saya mau langsung nanya. Ya, Dok, maaf ini tadi putus. nggak apa-apa dok, nggak apa-apa dok. Yang penting kita masih sambung di hati dok. Ya, Dokter Doni saya nanya nih dok, ini sebentar lagi kan kami di Kementerian Perhubungan akan memberlakukan Genus ini sebagai salah satu ya. Artinya rapid antigen dan PCR test masih tetap akan menjadi salah satu syarat ditambah dengan Genus ini. Dari sudut pandang epidemiolog, Dokter Doni ada pandangan seperti apa dok? mungkin kalau yang perlu kita bicarakan dulu adalah tes. Secara epidemiologi sebenarnya ya, di kedokteran itu ada berbagai macam tes. Kita sekarang ini sudah tersedia beberapa tes. Sudah ada PCR antigen, PCR yang swab, ada rapid antigen, ada serologi. Tiga-tiganya itu punya kelebihan dan kekurangannya. Sekarang ada Genus. Genus juga ada kelebihan dan kekurangannya. Yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan kelebihannya sambil kemudian menghindari kekurangannya masing-masing. Jadi mungkin lebih pada situasi yang mana Genus itu bisa digunakan dan akan memberikan dampak yang lebih paling baik. Itu akan menjadi isu utama. Satu tes atau uji, kami menyebutnya tes atau uji ya, itu bisa menjadi, tadi Dokter Dian sudah mengatakan ada screening, ada diagnostik. Bedanya apa toh? Screening itu lebih kita mencurigai dia menjadi sesuatu yang punya seseorang yang memang kemungkinan besar sakit. Kalau diagnostik itu mengkonfirmasi bahwa dia itu sakit atau tidak sakit. Satu tes itu bisa jadi alat screening atau alat diagnostik. Sebenarnya Genus itu sama seperti kalau dikomparasikan ya, seperti tes radiologi, ada ronsen, ada apalagi kalau yang itu ada MRI dan sebagainya. Kalau mereka itu memberikan gambaran visual, kalau Genus memberikan gambaran tentang bau. Nah, itu bedanya. Nah, ketika kita menggunakan ronsen atau CT scan atau MRI, itu mereka bisa digunakan untuk screening, misalnya karena kalau dengan secara visual kita tahu ada sesuatu di dalam tubuh, tapi kita belum tentu tahu itu apa. Tapi ronsen bisa untuk mendiagnosis kalau orang patah tulang, itu sudah pasti, ya kan? Itu sebagai alat diagnostik berarti. Tapi ada misalnya kalau kita kena sakit TBC, kita melihat ada gambaran sesuatu di paru-paru, tetapi kita belum tahu pasti apakah itu TBC atau tidak. Karena untuk bisa tahu TBC, itu kita harus menemukan ada bakterinya. Nah, Genus itu letaknya seperti itu. Nah, sekarang kita juga perlu lihat objektifnya. Objektifnya itu untuk apa? Kalau bicara tentang tes diagnostik untuk COVID, itu sebenarnya ada dua yang akan ingin dilakukan. Apakah kita memisahkan orang yang terinfeksi dari orang yang sehat, karena itu akan menularkan? Apakah kita memang perlu melakukan perawatan karena infeksinya? Nah, kalau kemudian kita hanya dalam tanda petik hanya ingin memisahkan orang yang terinfeksi dan yang sehat agar tidak menularkan, level kesalahan yang bisa kita maklumi dalam tanda petiknya. Tetapi kalau kemudian kita akan harus menggunakan itu untuk merawat seseorang dengan vonis dia terkena COVID, tentu kita harus membuktikan bahwa dia punya virusnya. Artinya ya kan? Setelah dia misalnya diuji oleh Genus ini dan hasilnya katakanlah misalnya positif gitu ya dok, ini mesti dibuktikan lagi dengan satu alat diagnostik yang lebih akurat ya.
gitu ya. Betul, betul. Yang lebih bisa memberi bukti bahwa ada virusnya. Karena kalau kita Oke. ngobatin COVID, ya harusnya untuk mengobati penyebab COVID-nya, bukan yang lain. Iya. Nah, Oke. oleh karena itu maka memang untuk objektif tersebut kita masih perlu PCR. Nah, Oke. sekarang kepentingannya KAI itu kan mengamankan perjalanan, Iya. ya kan? Sebenarnya agar orang yang selama di dalam koridor perjalanan itu aman, Iya. sehingga kemudian itu menjadi lebih penting. Kalau saya lihat Ginos itu dari kinerjanya dia alat yang lebih sensitif dibandingkan spesifik ya. Dia akan uh, akan ada kemungkinan kemudian false positif atau sebenarnya dia didiagnosis oleh Ginos itu positif tapi sebenarnya dia tidak tidak ter tidak apa tidak sakit sebenarnya. Tapi begitu dia di false positif kan tidak boleh naik ke kereta Iya, api. betul. Dan itulah kan justru mengamankan Betul. Ya. koridor kereta apinya. Nah, dari situ maka kemudian sebenarnya ini memang alat karena kepentingannya PT KAI kan mengamankan koridor perjalanan toh. Iya. Sehingga memang alat ini menjadi sesuatu yang relatif tepat untuk digunakan mengamankan koridor perjalanan. Nah, Oke. akan lebih baik memang kalau kemudian spesifisitasnya juga tinggi. Tapi saya rasa untuk kepentingan mengamankan koridor perjalanan itu dengan kinerja yang ada, menurut saya sudah relatif tepat. Toh, begitu sampai di tempat tujuan itu sudah bukan tanggung jawabnya PT KAI lagi, toh. Kalau Iya, kemudian dia tertular dan sebagainya kan udah bukan. Iya. Ya Iya. kan, jadi kita harus juga melihat kepentingan siapa ini melakukan menggunakan tes tersebut. Jadi menurut Iya. saya dengan melihat berbagai konteks tersebut, ya memang tes ini untuk akan menjadi sesuatu yang relatif pas digunakan untuk mengamankan koridor-koridor moda perjalanan ataupun kumpulan-kumpulan yang besar yang terjadi sesaat dan butuh assessment yang cepat pula. Kira-kira demikian. Oke, baik, Dokter Doni. Jadi mungkin saya bisa ngambil beberapa poin ya. Yang pertama memang betul sekali bahwa sebagai alat screening ya, kembali lagi kan ini alat screening. Sebenarnya ini untuk mengamankan agar orang juga terscreening. Siapa yang punya potensi untuk sakit itu, mending kamu nggak usah masuk gitu ya, Dok ya. Oke, jadi soalnya ada yang bilang nih Dokter Doni, sekaligus saya mau nanya, ada yang bilang gini, itu nggak bedanya, Ginos nggak bedanya sama termogan. Kayaknya agak ngawur ya kalau beda, itu ya. Beda, jauh beda. Ada yang bilang gitu soalnya. Karena begini, Ginos itu ya termogan kan tidak akan sama dengan ronsen atau CT scan. Iya. Kenapa begitu? Karena dengan termogan yang dilihat adalah gejalanya. Iya. Dan pada kasus COVID sekitar 70 atau 80% itu tidak bergejala. Iya. Ya kan? Jadi ya dan itu sebenarnya kritik saya sejak dulu bahwa tidak ada gunanya menggunakan termogan itu sebagai screening di tempat-tempat umum karena pertama, sebagian besar kasusnya yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala. Yang kedua, seringkali termogannya itu juga tidak valid. Saya tuh pernah sedang demam, masuk ya agak hangat badannya, demam, masuk ke sebuah tempat ditembak dengan termogan, suhu saya di situ hanya 35. Padahal kalau udah 35 itu ya sudah hampir hipotermi, padahal saya sedang merasakan demam. Jadi banyak kasus ketika dengan termogan yang ada sekarang itu saya rasa errornya akan sangat besar. Di samping memang secara klinis banyak kasus infeksi COVID itu tidak bergejala. Jadi tidak ada gunanya memakai termogan. Oke, ya baik.
Jadi itu poinnya ya, dan memang Ya. harus diulang sekali lagi nih, soalnya masih ada pertanyaan juga nih Dok Doni dan Dokter Dian, bahwa berarti kalau nanti terindikasi dia positif hasil dari tes genus, betul harus tes PCR. Ada yang nanya soalnya nih ya. Jadi memang harus dites lagi untuk memastikan bahwa dia memang betul-betul sakit. Kemudian Kalau yang memang dia butuh perawatan. ya, Untuk perawat. butuh perawatan. Oke, Ya. baik. Kemudian tadi yang kedua juga Dokter Doni kan menyampaikan bahwa setelah kemudian terscreening orangnya naik kereta api, setelah turun, betul sekali Dok, bahwa setelah turun ini kan rantai aktivitasnya sudah di luar moda transportasi umum ya. Ini memang Ya. sangat tergantung dari perilaku dan juga kedisiplinan dalam melaksanakan protokol. Jadi ini juga perlu menjadi perhatian juga ya buat kaula moda dan semua yang mengikuti IG Live ini, bahwa ketika kita ada di transportasi umum tuh kita masuk ke alat mobilitas gitu ya, yang di situ diupayakan dengan aturan yang ada, di screening agar orang yang punya potensi untuk menularkan itu tidak masuk gitu. Tapi setelah itu ya ini kan sesuatu yang seharusnya kontrol itu ada pada diri kita sendiri gitu ya. Jadi bagaimana kita menghindari kerumunan, bagaimana kita menggunakan melaksanakan protokol itu juga satu hal yang tidak kalah penting. Makanya kita harus sama-sama, nggak mungkin hanya mengandalkan aturan-aturan yang di transportasi umum, tapi juga kita sendiri juga harus disiplin. Nah, Genos ini sebenarnya salah satu alat yang membantu kita untuk kemudian bisa mengetahui kondisi tubuh kita seperti apa, sehingga layak atau tidak sih sebenarnya Anda masuk ke satu moda transportasi umum yang akan berkumpul dengan orang lain yang jumlahnya mungkin tidak sedikit, kan begitu ya. Nah, oke. Dokter Doni dan Dokter Dian, saya mau menyampaikan pertanyaan dari netizen ini, dari Cak Pen, @Cakpen, karena kalau IG Live adanya cuma akun Instagram. Ada pertanyaan mungkin Dokter Dian ya, apakah ada rencana Genos ini disertifikasi ke WHO agar lebih mantap? Ini pertanyaannya Dok, ada rencana itu nggak Dok? Ya tujuannya memang bisa harus ke sana. Harapannya bisa ke sana. Untuk bisa sampai ke sana ada beberapa hal yang mesti kita lakukan. Salah satunya adalah laporan hasil uji dalam bentuk manuskrip publikasi. Kalau sudah manuskrip publikasi kita sudah keluar, alhamdulillah kan ini sebentar lagi patent kita sudah granted. Kalau patent granted maka kita bisa publikasi manuskrip, data sudah ada, terus bisa direview. Nah kemudian tentu saja kalau sudah ada itu, hasil lanjutan uji diagnostik post marketing ini menjadi tambahan data lagi. Ya, ini seharusnya itu untuk Dokter Doni nih yang tahu caranya untuk bisa sampai ke WHO. Ini Dokter Doni sebenarnya. Saya sendiri juga masih meraba-raba. Harusnya biasanya ada endorsement dari negara setelah hasil ujinya itu sudah lengkap semua. Kemudian bantuan dari teman-teman epidemiolog seperti Dokter Doni ini untuk di WHO bicarakan, karena rata-rata kan para epidemiologis yang ada di WHO yang bisa menentukan dan selalu menilai kualitas dari suatu alkes atau kita sebut namanya HTA ya, Health Technology Assessment, itu kan seperti itu biasanya nanti dipakai. Ya cita-citanya bisa ke sana. Nanti kita lihat dulu hasil uji kita post marketing. Ya jadi bertahap ya. Kita ini tahapnya saat ini ya seperti sekarang. Apalagi tadi ada istilahnya post marketing. Artinya kan memang harus kemudian dikonsumsi oleh khalayak dulu ya, Dok ya. Untuk kemudian juga mengetahui bagaimana tingkat efektivitas, kemudian respons dan sebagainya. Dokter Doni ada pendapat soal ini, Dok? Betul, dalam arti memang semua teknologi kesehatan, kedokteran itu mempunyai tahapan yang sama, mulai dari uji klinis dan berbagai macam itu. Setelah itu diregistrasikan, setelah mendapatkan izin untuk edar, tetap akan ada namanya post marketing surveillance, karena bisa saja ada efek samping yang sangat kecil kejadiannya yang tidak teramati pada saat penelitian, dan itu baru bisa teramati ketika digunakan oleh puluhan ribu, ratusan ribu orang. Ada beberapa contoh, misalnya sebuah obat yang sudah mendapatkan izin edar, begitu disebarluaskan, digunakan, ternyata punya efek samping yang membahayakan, dan obat itu ditarik lagi. Sama juga dengan vaksin bisa juga seperti itu, sama juga dengan alat diagnostik juga seperti itu. Jadi tentu saja ketika kita bicara penelitian, tentu kita hanya terbatas pada
besaran sampel, tapi begitu digunakan oleh eh, ratusan jutaan orang, kejadian yang peluangnya sangat kecil, misalnya ada 1 dalam 100.000, kan baru muncul kalau ada 100.000 orang yang memakai itu. Iya. Nah, itu yang baru bisa terdeteksi pada post marketing surveillance ini. Iya, Ini kita yang berdoa ya. harus Ya, kita berdoa semoga tidak ada efek-efek seperti itu ya, Dok Dian. Iya, kembali lagi. Expected-nya ya. Betul, Ya. betul. Cuma Ya. bukan tidak sesuatu yang fatal. Ya. Tapi itu sebenarnya sebuah ya Ibu, Hal yang sebuah biasa ya. hal yang wajar. Karena Iya. apa? Karena manusia itu kan bervariasi karakteristiknya, Iya, iya. ya kan? Oke. Dan merespon terhadap Betul, sesuatu itu berbeda. Siap. Baik, Dokter Doni. Nah, ini mungkin nyambung ya, karena juga ada yang nanya nih, Dokter Dian dan Dokter Doni, kaitannya dengan agar kita bisa mendapatkan hasil yang lebih akurat. Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Dokter Dian, tapi mungkin bisa diulang lagi ya, Dok. Jadi syarat kondisi dari si pengguna tadi yang akan dites itu boleh diulangi lagi, Dok, supaya jadi ini sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa alat ini bisa digunakan dan ada hasil yang mungkin tingkat sensitivitasnya dan akurasinya bisa lebih baik kalau kondisi orang seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan lagi, Dokter Dian. Ya, jadi izin ya Pak Doni duluan ini mohon tambahannya. Jadi kemarin itu dari hasil uji diagnostik kita, itu kita mendapatkan ada beberapa level positivitas ya. Bisa positif kuat dan positif lemah didapat dari Genos. Nah, kemudian dari level positif lemah dari Genos atau yang kita sering jadi false positif itu adalah kalau orang-orang mengkonsumsi makanan, minuman, atau merokok. Makanan tertentu, minuman tertentu. Itu kita dapat dari diagnostik, yaitu hasil penelitian ya seperti itu. Nah, atas dasar itulah, maka ada SOP, harapan kita adalah paling tidak setengah sampai 1 jam sebelum memeriksakan nafas, itu pemakai atau pelanggan itu diminta untuk puasa dulu. Kan ada yang muncul di koran tuh, oh Genos itu lemah sama pete, jengkol, segala macam. Itu sebenarnya pernyataan menyadur dari pernyataan kami sendiri, tapi dipuntir begitu. Padahal kami sendiri sebenarnya kita mendapatkan data orang yang habis makan pete, jengkol, bawang putih, habis merokok, itu jadinya nilainya muncul positif, tapi positif palsu. Nah, begitu orangnya berkumur, pakai sikat gigi, alhamdulillah hasilnya jadi negatif. Nah, dari situlah kemudian kami mendapatkan, membuat SOP bahwa memang setengah sampai 1 jam sebelum mengambil nafas, sebaiknya puasa dulu dan hanya minum air putih. Sama seperti Bapak Ibu semua kalau pakai glukometer atau periksa tes kolesterol, kalau misalnya Bapak Ibu tidak puasa dulu, ya hasilnya bisa tinggi, dan itu kan bukan hasil yang sebenarnya. Seperti itu kira-kira. Persiapannya hanya itu saja kok, tidak ada yang rumit sebenarnya. Ya, saya rasa ini satu hal yang tidak memberatkan ya. Yang penting memang masyarakat diedukasi sejak awal supaya ketika nanti ingin melakukan tes mereka tanda kutipnya nggak kecelek gitu ya. Jadi memang udah tahu bahwa mereka harus mempersiapkan diri gitu. Dan tadi kalau istilahnya kemudian ada yang false positif, itu harus membersihkan mulut lagi untuk dites 30 menit kemudian. Begitu ya, Dok Dian ya. Cuma memang yang kemudian nanti akan diterapkan di kereta api, ini sekaligus juga edukasi juga nih buat para kaula muda dan yang mendengarkan live IG ini, bahwa ini dalam rangka screening yang tadi Dokter Doni sebutkan, begitu ada yang positif memang itu akhirnya tidak boleh naik gitu. Ya, itu akan lebih men-screening lagi. Tidak ada syarat ulang. Sebenarnya yang disebut kelemahan ini tadi untuk kepentingannya PT KAI itu sebenarnya malah menjadi sesuatu yang kelebihan. Karena bisa menimbulkan false negatif. False positif, maaf. Akan lebih berbahaya bagi kepentingannya PT KAI kalau hal-hal tersebut malah menimbulkan false negatif. Ya kan? Jadi kita lebih penting untuk menghambat orang yang kita curigai positif daripada membiarkan orang yang sebenarnya positif tapi kita tes negatif itu. Untuk kepentingan mengamankan koridor PT KAI. Jadi sebenarnya ketika itu tadi
makanan atau zat-zat yang aroma kuat itu menyebabkan false positif, efek tersebut justru malah akan bisa lebih mengamankan koridor perjalanannya itu. Kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi lebih pada kita mau pakai perspektif mana nih? Ya kan? Betul, Dok. Jadi ya ini mungkin lebih apa namanya, lebih singkatnya ini untuk keamanan penumpang juga gitu kan. Dan penumpang kereta api ini kan masyarakat luas yang saya melihat konsumennya betul-betul dari berbagai kalangan dan penggunanya banyak. Ini semakin aman Anda melakukan perjalanan menggunakan kereta api kan juga pasti akan makin kita juga yang mendapatkan manfaatnya gitu. Itu jadi betul, Mali dilihat dari sudut pandang yang lebih ini ya, dari sisi keamanannya gitu. Betul, karena kalau itu bisa menimbulkan false negatif, itu malah bisa dimanfaatkan orang. Ya. Betul. Iya kan? Betul, Dok. Ya kan, orang akan biar positif terus makan makanan yang berbau, tapi justru ya kan, kemudian tesnya jadi negatif. Nah itu yang justru berbahaya. Tapi ini kan sebaliknya, toh. Yang itu justru menyebabkan false positif dan malah dia tidak bisa berangkat. Itu akan merugikan dia kalau seandainya kemudian dia itu negatif. Oke. Baik, ini sekarang ada pertanyaan yang lain lagi, Dok. Dari Evi Rianti. Apakah genus ini hanya untuk orang yang sudah memiliki gejala atau OTG? Saya langsung nanya aja, nggak bisa menerjemahkan pertanyaannya, monggo. Kalau dari uji diagnostik kita, itu bisa untuk semua. Kebetulan dari subjek yang sudah kita rekrut 2000, itu 80% seperti kata Dr. Doni tadi, subjek yang kita rekrut benar-benar mirip mencerminkan populasi. 70-80% subjek kita itu tidak bergejala. Jadi kita bisa mendapatkan pasien yang bergejala. Nah, 20% yang bergejala itu juga dites juga oleh Jinos. Dan malah justru gejala itu jauh lebih, istilahnya lebih akurasinya lebih tinggi. Karena umumnya gejala itu kan muncul karena jumlah viral load yang banyak. Nah, begitu viral load atau kadar virusnya banyak, maka VOC yang dihasilkan pun kan makin spesifik yang khusus pada COVID-19. Dan itu makin mudah dibaca oleh Jinos. Begitu, justru tantangan kita kan sekarang bagaimana mendeteksi pada yang tidak bergejala itu. Oke. Baik. Oke, Dok. Ini juga ada yang nanya sekali lagi, tapi ini mungkin juga kaitannya sama tadi loh. Pengen dibangun kepercayaannya bahwa mungkin false positif kemudian terscreening itu lebih bagus. Nah, pertanyaannya, Dok, kalau yang kemudian negatif, apakah itu juga bisa dikatakan pasti negatif? Gitu. Apakah ada potensi false negatif? Ya, tentu Mas, tentu tetap ada. Ya, semua alat kesehatan itu tentu tetap ada potensi false negatif. Demikian juga Jinos. PCR pun ada false negatif. Dan kalau dari Jinos, yang kami dapatkan pertama masalah timing, sekali lagi Dr. Adita. Timing kapan diperiksa Jinos. Dan itu juga sepertinya berbeda juga ya Pak Doni. Beberapa timing dari semenjak pasien terpapar hingga kemudian diperiksa itu yang lebih sering. Misalnya hari ini Dr. Adita terpapar, Bu Adita terpapar, besok di tes Jinos, di tes rapid antigen, di tes PCR pasti hasilnya semuanya negatif, yaitu yang disebut false negatif. Baru hari kedua ternyata mungkin Jinos bisa memeriksa, hari ketiga rapid antigen bisa memeriksa, PCR mungkin hari ketiga, hari keempat, seperti itu. Jadi maka itu penting juga untuk edukasi ya Bu Adita. Jadi kemarin kami juga masih bingung bagaimana bisa mengusulkannya, bahwa misalnya ini saya punya usulan gila, misalnya besok Selasa mau pergi ke Jogja, begitu. Maka ya hari Minggu tuh terakhir Bapak Ibu keluar jalan-jalan, hari Senin harus isolasi. Atau misalnya mau periksa pakai PCR ya, hari Sabtu terakhir jalan-jalan, Minggu Senin isolasi, Selasa periksa PCR langsung keluar, jalan aman negatif. Kalau misalnya negatif benar-benar negatif. Seperti itu Bu Adita. Mungkin kalau itu pendapat saja sih, tapi tentunya sangat sulit di operasionalnya ya. Tapi itulah yang dikerjakan di New Zealand, dikerjakan di mana-mana. Karena mereka seperti penumpang baru datang dari luar negeri, untuk menghindari false negatif, mereka diisolasi dulu di bandara sampai memang waktu yang tepat untuk bisa diperiksa PCR-nya, dicek negatif ya sudah. Biasanya 7 hari atau 10 hari kalau nggak salah itu disuruh nginep di bandara. Kalau di New Zealand seperti itu. Di Jepang juga begitu kemarin. Nah begitulah Bu Adita. Kira-kira itu salah satu cara. Mungkin Pak Doni biasanya yang lebih jago soal ini. Ya, saya rasa tepat. Artinya bahwa
begini, penularan COVID itu kan karena mobilitas. Betul. Kemudian kalau kita memang benar-benar ingin menghentikan penularan, ya orang dihentikan mobilitasnya. Nah, sekarang kita pada situasi di mana orang masih butuh mobilitas, berarti yang bisa kita lakukan ya menurunkan resiko penularan karena mobilitasnya itu tadi. Dan salah satu caranya adalah dengan melakukan screening ini. Alat diagnostik apapun itu masih tetap akan ada false positif ataupun false negatif. Itu juga nanti ada kinerja lain untuk melihat performa di lapangan, itu ada namanya positive predictive value, ada negative predictive value. Dan itu artinya kalau sensitivitas spesifitas itu kan bicara tentang tesnya. Ketika digunakan di lapangan, tes itu bisa keliru hanya karena prevalensi penyakitnya itu berbeda. Jadi ketika prevalensinya itu rendah, kemungkinan alat diagnostiknya keliru itu lebih besar dibandingkan ketika prevalensinya itu tinggi. Ibaratnya begini, Bu, ibaratnya kalau seorang dokter itu di Papua, itu akan lebih mudah mendiagnosis malaria dibandingkan demam berdarah. Jadi kalau ada orang datang dengan demam di Papua, akan lebih mudah didiagnosis sebagai malaria dibandingkan demam berdarah. Karena kasus malaria itu lebih banyak di Papua. Nah, alat diagnostik itu juga demikian. Ketika penyakitnya itu masih sangat sedikit, dan mau tidak mau kita harus mengakui bahwa COVID itu juga masih rendah prevalensinya. Di populasi mungkin sekitar 5-10%, itu masih sangat rendah. Jadi dengan prevalensi yang rendah itu akan sangat mungkin tetap akan ada kesalahan si alat diagnostik itu untuk mendeteksi, dan pada akhirnya bisa false positif ataupun false negatif. Ya, oke, Dok. Jadi ya ini sama ya, di semua alat selalu ada potensi itu ya, Dok ya. Bahkan yang sudah ada sekarang pun juga masih punya potensi untuk itu. Betul, jadi sekali lagi ya kita selalu upayanya maksimal lah untuk ini, sehingga juga Genos makanya memang perlu untuk terus melakukan uji supaya tadi ya makin pintar, kata Dokter Dian. Nah tapi mungkin ini perlu ditegaskan juga nih Dokter Dian atau Dokter Doni, mungkin Dokter Dian ya, dari yang sudah dilakukan penelitian sekarang ini, kalau bisa dibilang berarti apa ya istilahnya, apakah akurasi atau apa, itu persentasenya berapa, Dok? Walaupun sudah pernah disebut, tapi mungkin perlu ditegaskan lagi ya. Ya. Tapi seperti yang perlu saya sampaikan ya, Bu Dita, itu adalah akurasi di populasi penelitian ya. Jadi di populasi penelitian dari 3 tahap di 3 setting yang berbeda tuh akurasinya beda-beda. Misalnya pada tahap pertama tuh kita disampel di populasi pasien yang dirawat inap, orangnya homogen, karakteristiknya sama, itu akurasi kita bisa sampai 96-98%. Bahkan dulu pernah ukuran 97%. Itu terlalu overclaim karena pada saat itu kan kita baru dirawat inap. Kemudian kita masuk uji klinis yang kedua, itu sampelnya lebih heterogen, lebih banyak. Tapi tetap sama karakteristik orang-orang yang terduga COVID. Terduga COVID ini memang dia kontak erat dengan orang positif atau yang memang punya gejala. Di situ kita punya sensitivitas 92 sampai dengan 96%, akurasinya 94% kurang lebih. Nah, ini kemarin terakhir itu adalah di populasi umum. Di screening umum ya, orang perkantoran itu kita tangkap secara umum, itu jelas sensitivitasnya tidak akan setinggi yang kalau memang pada yang terduga itu kita sensitivitas sekitar 89%. Walaupun kita nilai akurasinya 93% juga atau 92% dengan spesifiknya 95-96, tapi tetap itu adalah hitungan statistik ya. Bu Dita ya, kita tetap perlu nanti hasil yang sebenarnya di dalam screening populasi sesungguhnya itu nanti hasil uji diagnostik post marketing nanti ini kita bisa menilai yang sebenarnya bagaimana di setting household, misalnya di setting rumah tangga. Contohnya nanti di kereta api kan ada setting penumpang kereta api. Kemarin kita sudah berhasil menyelesaikannya di setting perkantoran. Alhamdulillah dengan bantuan teman-teman di Pertamina kita bisa dapat yang setting perkantoran bagaimana. Itu nanti beda-beda tuh sensitivitasnya, dan itu memang akan dilaporkan juga seperti itu. Baik. Ya, setidaknya ini angkanya apa ya? Kalau kita bicara 89-90%, setidaknya ini bisa inilah bangun confidence ya bahwa ya
ya kan, Iya, iya. potensi untuk kemudian terjadi false negatif dan sebagainya, atau malah false positif juga bisa kita manage. Baik, Dokter Dian dan Dokter Doni, ini kan kita waktunya juga tidak panjang ya, kita masih punya waktu 11 menit lagi. Mungkin saya minta waktu untuk menyampaikan update mengenai rencana Kemenhub untuk menerapkan Genos ini di transportasi kereta api jarak jauh. Jadi Kaula Moda yang mengikuti Instagram Live ini, kami berencana untuk menerapkan Genos sebagai salah satu alat uji atau alat deteksi di samping yang sudah ada sekarang seperti rapid antigen dan PCR test untuk syarat perjalanan penumpang kereta api jarak jauh. Rencananya akan dimulai tanggal 5 Februari, dimulai di stasiun Senen, Jakarta, dan di stasiun Tugu di Yogyakarta. Jadi itu ya, baru di 2 titik itu kita lakukan memang bertahap. Jadi tidak mungkin kita ini yang sesuatu yang baru kemudian dilakukan langsung serentak di berbagai tempat, karena kembali lagi kita juga harus belajar ya prosesnya, kemudian tadi juga mengukur seperti apa sih efektivitasnya ketika diterapkan di lapangan. Jadi itu yang bisa disampaikan, dan jangan lupa bahwa semua syarat perjalanan penumpang itu tidak diputuskan sendiri oleh Kementerian Perhubungan, tetapi kami tetap berkonsultasi dengan Satgas Penanganan COVID dan Kementerian Kesehatan yang kemudian mengeluarkannya dalam ketentuan. Setelah Genos mendapat izin edar, kemudian Satgas juga mengeluarkannya dalam surat edaran, baru kami di Kementerian Perhubungan merujuknya untuk bisa dijadikan salah satu alat deteksi di transportasi umum, kita mulai dari kereta api. Begitu ya, jadi mudah-mudahan ini cukup menjawab banyak pertanyaan, kenapa kok nggak di bandara, kenapa kok nggak di kapal. Sabar, kita lihat dulu nanti di kereta implementasinya seperti apa. Tadi Dokter Doni sudah menyampaikan bahwa ini screening ya, dan ada suatu tahapan post marketing untuk kita betul-betul bisa mendapatkan satu hasil yang akurasinya makin lama makin baik gitu. Dan ini kan kembali lagi kita perlu mulai dari skala yang lebih kecil sampai nanti akhirnya kita evaluasi untuk jadi luas. Nah, Dokter Dian dan Dokter Doni, saya mungkin mohon bisa diberikan sebelum kita nanti menutup ya, karena waktunya juga sudah tidak banyak. Apa kira-kira closing statement atau mungkin saran dan ya informasi-informasi apa yang mungkin masih perlu disampaikan kepada masyarakat umum? Mungkin Dokter Dian dari sisi Genosnya sendiri, sementara kalau Dokter Doni seperti apa dari sudut pandang epidemiolog. Singkat aja Dok, masing-masing mungkin 3-4 menit. Silahkan. Dokter Dian dulu. Yang senior dulu yang mana? Penemunya dulu dong. Mungkin Dokter Dian dulu, benar yang punya dulu, yang dari Genos, tim Genos, gimana Dok? Terima kasih Dokter Doni, Bu Adita. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti yang telah kita sampaikan bahwa Genos ini tetap terus mengalami, harus terus dilakukan improvement. Ya, insya Allah ini Genos memang sudah menyampaikan, sudah memberikan performanya sesuai dengan apa yang sudah dilakukan di dalam uji diagnostik kemarin, dan dalam proses penggunaan ini maka kita akan terus meningkatkan performa dari Genos, terutama nanti di level penggunaan misalnya untuk syarat perjalanan atau screening secara umum. Nah, memang kita tetap berusaha bagaimana menempatkan Genos ini sebagai dalam melakukan kontributor sebagai active case finder. Jadi screening untuk menemukan kasus aktif sehingga bisa meringankan beban pemeriksaan PCR nantinya. Sekarang kita selalu pemeriksaan PCR itu sangat mahal, dan diusahakan PCR itu bisa dihemat untuk memang pasien yang benar-benar bergejala ke arah sana yang terindikasi. Tidak semua orang diperiksa PCR, apalagi PCR berulang itu sangat memborosan. Sehingga di sini kan visi Kementerian Kesehatan yang kelima kan menyebutkan bahwa tidak semua orang harus diperiksa PCR, sama evaluasinya. Semoga di sini Genos bisa membantu di dalam hal seperti itu. Nah, sambil terus AI-nya artificial intelligence-nya diungkapkan, diupdate kembali, dan harapannya ke depan juga makin baik performance-nya setelah melalui berbagai uji, masuk uji post marketing. Tapi tetap ingat, Genos bukan segalanya, vaksin bukan segalanya, tetap tolong 3M-nya diterapkan, kita harus kompak, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, tidak kumpul-kumpul dulu, dan kurangi mobilitas, dan hanya berjalan-jalan bila perlu. Mungkin itu dari saya, Bu Adita. Terima kasih Dokter Dian. Lanjut Dokter Doni, monggo. Terima kasih. Kalau dari saya kembali, saya ingin menggarisbawahi bahwa tidak ada alat diagnostik atau screening yang ideal. Yang ada adalah
bagaimana cara kita bisa memanfaatkan alat diagnostik yang ada sesuai dengan kelebihan dan kelemahannya, serta untuk tujuan yang memang pas dengan kinerjanya tersebut. Kemudian yang kedua, daripada kita ribut-ribut selalu bicara yang dicari-cari kelemahannya, akan lebih konstruktif apabila kemudian kita mencoba melihat isunya, seberapa besar sih kontribusi sebuah alat diagnostik itu akan menurunkan penularan kasus baru atau menemukan kasus, sehingga pada akhirnya juga bisa mencegah kesakitan, kematian, dan kasus yang baru lain. Jadi ini mungkin bukan pada masyarakat umum ya, ini lebih pada kolega-kolega yang dan juga public figure yang merasa bahwa setiap ada teknologi baru itu yang akan disoroti dulu adalah kelemahannya, dan dengan kelemahan itu kemudian seolah-olah ini menjadi teknologi yang tidak ada manfaatnya. Itu satu. Bagi masyarakat umum saya rasa kehadiran alat teknologi baru itu jelas akan membantu kita untuk lebih cepat bisa memisahkan masyarakat yang sakit dan tidak sakit, sehingga kita bisa lebih punya alat untuk mengendalikan penularan. Tetapi kembali bahwa ini bukan satu-satunya teknologi yang bisa memecahkan masalah pandemi COVID. Kita harus menggunakan seluruh teknologi yang ada, yang kita punyai secara konsisten, baik itu teknologi diagnostik, vaksin, kemudian juga masker, 3M, kemudian mengurangi mobilitas, agar kemudian dengan kombinasi berbagai macam strategi itu, pengendalian COVID itu menjadi lebih bisa efektif terjadi. Dan tentu saja ini butuh peran serta masyarakat yang kuat. Tidak hanya kita memaksa pemerintah untuk melakukan sesuatu dan sesuatu yang lainnya, masyarakat juga tidak kalah pentingnya untuk bersedia melakukan 3M, tidak bermobilitas secara berlebihan, dan kalau itu bisa dilakukan bersama dengan peningkatan kapasitas diagnosis, rawatan, tentu kita akan bisa lebih efektif mengendalikan pandemi ini. Kira-kira itu. Oke, terima kasih Dr. Dian dan Dr. Doni. Jadi dari pembicaraan kita yang hampir 1 jam ini, saya menekankan bahwa ini adalah sebuah temuan baru yang ini ditemukan oleh anak bangsa sendiri, ya. Ini datang dari teman-teman di UGM, dan ya mari kita dukung, apalagi sudah melalui sebuah proses yang tidak mudah ya, dites di sana sini, diuji di sana sini gitu ya. Tentu ini masih membutuhkan terus pengembangan. Namun demikian, tadi seperti pesannya Dr. Doni, mari kita dukung, jangan dilihat dari sisi lemahnya terus, mari dilihat bagaimana ini bisa membantu untuk memutus mata rantai penularan, gitu ya. Karena PCR juga kapasitasnya kan juga terbatas ya dok ya. Jadi kalau ada alat screening yang kemudian membantu agar PCR ini tidak terlalu banyak dikonsumsi, itu mungkin akan lebih baik. Atau dikonsumsi oleh yang memang betul-betul membutuhkan, gitu. Khususnya yang bergejala ya dok ya. Oke. Kemudian yang kedua, ini masih banyak pertanyaan, kenapa kok harus di kereta api dulu? Tadi saya bilang sabar ya teman-teman, kita betul-betul memulai ini dari skala yang terbatas dulu untuk kita terus mempelajari bagaimana nanti hasilnya. Bila semua berjalan dengan baik, flow atau SOP-nya semua sudah teruji, pasti kita nanti akan implementasikan di tempat lain. Kemudian tadi pesan dari Dr. Dodi juga, belum ada yang semuanya perfect ya dok ya, gitu kan. Selalu ada juga kelemahan. Tidak pernah ada ya. Jadi itu tadi kalau masih ada yang terus mempertanyakan kok gini kok gitu ya. Ini kembali lagi, mari kita lihat dari angle-nya bagaimana ini kemudian bisa membantu kita Indonesia ini untuk memutus mata rantai penularan, khususnya kalau di konteks di Kementerian Perhubungan adalah di moda transportasi umum ya. Karena ini alat mobilitas. Sehingga pesan terakhirnya adalah Bapak Ibu semua kaula moda, tolong kalau nggak penting-penting amat, jangan bepergian dulu. Di rumah saja, dan kalau memang harus bepergian, protokol kesehatan yang utama. Ya, dan jauhi kerumunan, cuci tangan terus, masker jangan pernah dilepas.
Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas di sore hari ini. Terima kasih sekali lagi Dokter Dian, Dokter Terima Doni. kasih. Sehat selalu semuanya di Jogja. Tanah kelahiran saya, pengen pulang kampung tapi belum bisa. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan masyarakat makin tercerahkan dan insya Allah nanti ketika pelaksanaannya di kereta api semuanya berjalan lancar. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Selamat sore semua. Sore, makasih. Ketemu, cerita. Ya. Ya. Terima kasih.